Halo semuanya. Wah, oke. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Dan menunggu responnya harap bersabar karena antri kak gitu. Thank you ya. Oke, so di video ini temanya berjudul apa ya? Sebenarnya tema yang kayak tentang koneksi kamu sama seseorang, seperti itu. Koneksi yang menembus batin gitu ya. Seperti ikatan batin kamu sama dia. Jadi bagi kalian yang ngerasa ada koneksi kuat banget ya sama seseorang, ya entah kalian itu mirror, twin flame, soulmate atau apa ya gitu. Kita cek energinya gitu ya, energi kamu sama dia di koneksi ini, kamu sama dia di dalam ikatan batin ini. Wah. Oke, kita mulai ya. Ini ada card inner peace. Oke. Community, flow. Oke. Gateway. Bagus ya. Openness. Release. Oke. Ini yang strong ada Pisces ya. Cancer, Scorpio, Aries, Sagittarius, Leo, Taurus ya. Capricorn, Gemini ada ya. Aquarius, Libra. Oh, Virgo ya. Banyak berarti ya. Banyak banget, tapi aku ngerasa strong di sini Pisces. Ya, cek Moon, Rising, Venus juga. Atau kamu punya karakter seperti itu. Kamu mungkin punya intuisi yang semakin kuat, ya. Kamu sekarang sudah lebih spiritual. Aku lihatnya seperti itu. Jadi beberapa kalian ini apa ya? Ada yang memang mencoba untuk bersabar di dalam keadaan seperti ini ya. Memang gak mudah untuk ada di koneksi spiritual. Atau ya, kamu ngerasa terkoneksi dengan seseorang, itu sebenarnya menyakitkan sih iya ya gitu. Kamu ngerasa ya udah banyak lah air mata yang kamu keluarin. Udah banyak energi yang terkuras, waktu, tenaga, biaya mungkin gitu ya. Kamu udah banyak berkorban, tapi ya mungkin saat ini belum terlihat hasilnya yang baik gitu di dalam koneksi ini. Cuma ini kalian udah mulai mengerti gitu ya. Kamu udah ngerti kalau di perjalanan spiritual, di koneksi spiritual, itu lebih bagus fokus ke prosesnya daripada hasilnya. Mungkin kamu sudah membuat mindset kamu, pola pikir kamu seperti itu. Jadi bagus banget ya. Ini beberapa kalian jadi gak bucin lagi, tidak mau budak cinta lagi sama orang itu. Ya, kamu merasa hidup kan harus terus berlanjut. Yang penting kamu sudah memberikan yang terbaik selama ini. Dan Tuhan tahu itu.
So ya, kamu menyerahkan semua pada Tuhan dan semesta akan memberikan keadilan, akan menegakkan kebenaran, seperti itu. Jadi beberapa kalian ini udah nggak mau lagi sedih-sedih, nggak mau lagi galau-galauan gak jelas, karena banyak hal yang bisa dikerjakan daripada hal yang tidak berfaedah seperti itu, ya kan? Banyak hal yang lebih berfaedah yang bisa dikerjakan daripada bucin-bucinan. Boleh sih kadang bucin, tapi ada saatnya stop gitu ya. Kamu juga harus mikirin kerjaan kamu, apa yang mau kamu usahakan, bisnis kah, keuangan kamu, keluarga kamu, atau ya orang sekitar kamu kan juga harus kamu pedulikan. Bahkan beberapa kalian di sini jadi ngerasa, ngapain juga ya pasif terlalu lama, masa aku ikut-ikutan pasif kayak dia terus, masa aku jadi diem terus kayak dia, aku harus bergerak nih. Beberapa kalian mungkin jadi ngerasa, ya kadang memang males main sosmed, tapi kadang ya masa sih gara-gara dia aku nggak update sosmed gitu. Beberapa ngerasa gitu. Jadi ya aku ngelihat kamu tuh sekarang sebenarnya terlihat misterius ya. Dia berpikir kayak gitu ke kamunya. Atau nggak hanya dia aja, orang-orang di sekitar kamu atau di sosmed itu ngerasa kamu sebenarnya misterius banget gitu. Mereka ngerasa kamu tuh fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi ternyata hidup kamu itu nggak mudah. Apalagi kalau mereka tahu ya kehidupan kamu, mereka ngerasa kaget. Tapi ada juga yang kayak ya mereka merasa kamu ada masalah atau apa, tapi ternyata kamu nggak kenapa-kenapa gitu. Ya ada beberapa yang ngejudge kamu sih yang aneh-aneh, termasuk dia gitu. Dia mungkin memandang keburukan kamu gitu. Kamu sebenarnya kadang gemes ya, geram aja gitu, kayak nih orang dikasih hati kok minta jantung gitu, minta ginjal lagi ya, sama lambung sama paru-paru ya gitu. Soalnya aneh aja sih orang kayak gini. Kadang dia ngejudge kamu nih, misalnya kamu ikutan diem atau ikutan pasif, ikutan cuekin dia ngejudge kamu yang buruk sebenarnya. Kayak ya paling lu ada masalah gitu, paling ya lo diem karena ya lo nggak bahagia kan gitu, lo nggak terima kan gue jauh dari lo. Nah seperti itu. Beberapa ada yang songong gitu kak. Bisa vice versa. Tapi pada akhirnya kayak ya ada sih yang dirilis ya, kayak kamu mungkin mengungkapkan kebenaran gitu, entah lewat postingan kamu di sosmed, mungkin kamu ada upload apa gitu di sosmed, atau kamu memperlihatkan diri kamu yang sekarang, kamu tuh udah beda banget. Dan dia kaget gitu, dia ngerasa kayak oh ternyata lo nggak serendah yang gua kira gitu, lo hebat banget sekarang. Entah kamu udah menemukan kebahagiaan kamu, udah menjadi diri sendiri, atau karir kamu makin bagus ya beberapa, atau ini nanti terjadi kamu makin banyak rezekinya. Jadi biarkanlah di dalam apa ya legowonya kamu, suatu saat kamu bisa membungkam orang-orang yang julitin kamu gitu. Sekarang kita lihat energi dia ya. Don't be frustrated. Oke. Ini ada make friends. Transformation. Jadi kalau aku lihat ya, kalau kamunya mungkin lebih kayak udah ikhlas aja gitu ya. Mau jodoh ya syukur gitu, mau enggak juga nggak apa-apa. Kamu menyerahkan sama yang di atas ya. Tapi kalau dianya ini aneh energinya. Dia nggak mau ngelakuin apa-apa, tapi dia nggak terima kalau dia nggak bersatu sama kamu. Aneh kan? Gitu. Aku ulang ya, dia nggak mau nih melakukan apa-apa. Ini ada ego di sini ya.
Terus dia orangnya takut berjuang mungkin, nggak percaya diri, atau dia malu, atau dia merasa belum mengimbangi kamu, atau ada yang lain gitu ya. Ada pihak lain ini yang mempengaruhi hubungan koneksi kalian ini gitu. Jadi dia seperti mungkin nggak punya mental, atau dia kayak banyak keraguan. Jadi dia nggak mau tuh ngelakuin apa-apa, tapi dia nggak terima gitu. Dia nggak terima kalau nggak bersatu sama kamu. Nggak terima ya nggak ikhlas gitu kak, nggak rela. Ngerasa kok gini ya gitu ya. Kok jadi begini semuanya. Sebenarnya gue pengennya jadi sama lo, gue pengennya berpasangan sama lo gitu, tapi kok ya gue malah dealing sama yang lain, atau gue ngerasa ada desas-desus ya lo deket sama yang lain, atau memang ya lo sama yang lain gitu ya. Gue nggak terima gitu loh. Saya tidak terima Rosalinda ya. Saya juga nggak tahu harus berbuat apa, Fernando. Jadi orang ini aneh. Ya harusnya kan kalau nggak terima ngelakuin apa gitu ya, komunikasi lah, ngomong lah, atau datang lah atau apa. Tapi dia nggak mau ngelakuin apa-apa. Jadi ya mungkin ada gangguan. Ada gangguan dalam dirinya. Bisa vice versa. Ya dia stres sih ya. Beberapa ini depresi, bahkan frustasi. Ada yang sampai kayak dia jadi makin toksik sih sebenarnya. Kayak ya udahlah, bodoh lah gitu ya, masa bodoh. Gue kesana aja lah, gue kesana kemari, dia singgah sana singgah sini lah, main sana main sini, memuaskan hawa nafsunya. Beberapa ini jadi kayak ya dia melampiaskan kekesalannya sama kamu karena nggak bersatu sama kamu ya. Dia lampiaskan itu kayak ya dia ngelakuin apa aja gitu yang bikin dia senang. Bisa aja dia juga dealing sama yang lain kan gitu. Tapi aku rasa ya ada aja momen dia merasa sendiri, ada aja momen dimana ya dia nggak bisa lari gitu. Dia nggak bisa lari dari energi semesta gitu ya. Semesta itu kayak selalu menarik dia gitu. Soalnya orang ini mungkin nggak layak lari dari masalah gitu aja ya. Apalagi kalau kamu udah pernah banyak berbuat baik ke dia gitu ya. Kalau kamu udah banyak melakukan apa gitu ke dia, mengorbankan apa aja, rela ngelakuin apa aja, kamu udah banyak sabar ke dia. Sebenarnya tanpa kamu menuntut apa juga, semesta kan bekerja gitu. Istilahnya ya, nih orang berhutang budi loh sama kamu. Jadi dia mau lari juga, mau mencoba bodoh amat dan mencoba arogan gitu ya, tanpa menyelesaikan masalah. Ya semesta yang narik dia. Istilahnya kayak, ya lu mau kemana nih Sergio? Lu kagak bisa gitu kemana-mana. Atau ya lu mau kemana nih Yolanda? Gak bisa lu kemana-mana. Lu punya hutang budi sama si ini nih. Nah si Maimunah, si Jeffrey, nah seperti itu. Atau ya lu punya karma yang harus dibayar gitu. Jadi semesta kayak ya itulah bentuk karma kan. Semesta itu kayak memang harus bekerja untuk ngebalance keadaan. Namanya orang yang pernah berperilaku buruk, ya dia harus membayar dong keburukan itu. Dia pernah menerima hal baik, dia harus taking effort untuk ya memperlakukan kamu dengan baik juga gitu. Seperti itu. Makanya dia kadang heran nih, dia kadang merasa kok gini banget ya, gue pengen nih dealing sama yang ini sama yang itu, tapi kok gue mikirin lo aja gitu. Sampai dia merasa menyerah, dia merasa kayak ya udahlah gitu, capek juga ya denial perasaan ini, menolak perasaan ini. Jadi orang ini kayak bertransformasi, yang tadinya nggak ngaku kalau dia cinta sama kamu, ya akhirnya dia mengakui itu.
yang tadinya gengsi, terus kayak ya ngerasa kamu tuh bukan yang terbaik ya, pada akhirnya dia mengaku kamu yang terbaik. Setidaknya dia mengakui itu sama dirinya sendiri, dan itu kan disaksikan oleh semesta. Wah, disaksikan. Istilahnya kayak gitu, tante, kak, om. Jadi ya langsung lah dia merasa ya aku harus membuat perubahan gitu. Istilahnya ya, kalaupun aku belum bisa melakukan apa-apa sama kamu, ya setidaknya aku membuat perubahan dulu lah sama diriku sendiri gitu. Tapi ada juga yang kayak, ya aku mau sih berubah menjadi lebih baik, aku tahu letak kesalahanku dan aku harus berubah. Aku sadar gitu udah nyakitin kamu, dan sebenarnya dalam batinku itu ngerasa kalau ya kamu tuh pengen aku berubah kan gitu. Dia ngerasa gitu, kak. Di dalam batinnya itu kayak, ya gue tahu banget nih lo pengen kan gue berubah, lo pengen kan gue nebus kesalahan. Ya gue tahu sih itu semua, cuma ini tuh kartu yang di sini beyond the ego. Surrender to the flow of life. Dia jadi kayak orang yang sebenarnya aneh jadinya. Berpasrahnya itu lebih kayak udah mengalir gitu aja hidup ini. Udahlah, jalani aja. Kalau memang kayak gini ya udah. Itu kan ada ego di situ ya. Ini bisa vice versa. Ada seseorang yang kayak ya udah gitu kan, udah ribet sekarang gitu. Gue udah ngeblok, masa gue buka blok lagi, malu lah gitu kan. Bisa vice versa. Atau kayak, kan gue yang nggak mau nih ngasih tahu nomor gue sama lo, gue ganti nomor atau apa, gue nggak ngasih tahu, terus gue harus ngasih tahu gitu sama lo, ya ngapain juga gitu. Ah enggak lah, enggak. Nah ada ego di situ, tapi dia nggak sadar. Udahlah, minum dulu sana. Minum dulu sana, kak. Lanjut ya. Queen of Cups. Ini kamu, sebenarnya kamu udah ada ketenangan batin ya. Jiwa kamu sebenarnya sudah tenang. Tapi honestly, sejujurnya, ya kita nggak bisa bohong ya, kamu tuh masih sayang banget sama dia. Kadang kamu tuh masih kayak, ya maulah teringat sama dia gitu. Apa ya, sebenarnya dia buruk buat kamu. Dia nggak baik ya. Tidak worth it lah orang kayak gitu. Cuma jauh dalam lubuk hati kamu ngerasa, ya aku sejak terkoneksi sama dia, aku bisa sespiritual sekarang itu sejak punya ikatan batin sama dia. Jadi kamu ngerasa seburuk-buruknya dia, orang ini tuh ngasih pengalaman yang luar biasa sama kamu. Jadi kamu cinta banget sama dia gitu. Jadi kayak sebenci-bencinya kamu sama dia, lebih besar cinta kamu daripada benci itu. Beberapa seperti itu ya. Sekesal-kesalnya kamu, sekecewa-kecewanya kamu sama dia, jauh lebih besar cinta kamu ke dia daripada rasa-rasa bete itu ya. Seperti itu. Ya kita mungkin gak bisa jujur ke orang, tapi sama diri sendiri kan kita mengakui, ya dia buruk sih, dia gak worth it sih, dia gak layak, tapi dia membekas banget di hatiku. Sejak aku koneksi dengan dia, ya itu pengalaman yang luar biasa, sampai aku sekarang sudah sespiritual ini, bisa dapat pencerahan dari tarot. Itu luar biasa sih ya. Ya kalaupun sulit bersatu ya itu terserah Tuhan aja kan, tapi ya dalam hati kamu masih sayang sama dia, bahkan mungkin sulit menghilangkan perasaan sayang itu. Beberapa kalian
ini ya let it flow ya. Kamu ngerasa udah hidup ini mengalir aja, kan mirror ya, beberapa ini mirror. Dia pun tadi ngerasa gitu, ya udahlah hidup ini mengalir gitu aja. Kamu juga gitu, hidup ini mengalir, let it flow, jalani aja lah, gimana takdir Tuhan ya, terserah yang maha kuasa gitu kan, terserah Tuhan. Tapi kamu di sini mungkin lebih kayak ya kamu udah berserah aja gitu. Apa ya bedanya kamu sama dia? Kalau dia tuh pasrah ya, dia pasrah. Kalau kamu enggak, kamu berserah gitu. Jadi kalau berserah itu kita menyerahkan sama yang maha kuasa, terus kita sudah berusaha gitu loh. Kalau dia berpasrah, dia nyerahkan sama yang maha kuasa, tapi dia nggak ada melakukan apa-apa. Itu bedanya. Jadi berserah sama pasrah itu beda ya, tante, kak, om, gitu. Contohnya gini nih, iya sih gue udah ngelakuin ini itu, gue udah banyak effort sama dia, gue udah banyak bersabar, gue udah ya ngadepin tingkah dia yang kekanak-kanakan gitu, gue udah jalanin. Ya sekarang gue berserah aja gitu sama yang maha kuasa, karena udah banyak kok yang gue lakuin. Jadi kalau udah lebih dari kemampuan gue ya berarti Tuhan yang benar-benar turun tangan gitu, Tuhan yang benar-benar bertindak jadinya gitu. Kamu berserah lah karena kamu udah banyak melakukan usaha untuk koneksi ini. Tapi kalau dianya ya gitu, dia pasrah. Orang-orang pasrah itu biasanya takut melakukan apa-apa. Jadi dia kan ya kalau dilihat segimana sih yang dia lakuin ke kamu, kayaknya dikit banget kan usaha dia ke kamu, perjuangan dia ke kamu tuh dikit banget, bahkan hampir nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya dia cuma bisa pasrah gitu dianya. Dia sadar diri kayak ya aku memang nggak bisa melakukan apa-apa, jadi pasrah gitu doang. Pasrah si ininya yang dealing dengan kamu, kamunya berserah. Ini beberapa kalian yang keluar dari situasi toksik di koneksi ini, kamu dapat kebahagiaan kamu ya. Pada akhirnya kamu bisa fokus membahagiakan orang-orang yang di sekitar kamu, yang tadinya kamu abaikan karena terlalu fokus ke orang ini gitu. Ngerti nggak? Jadi kan selama ini kamu fokusnya hanya ke dia, mengabaikan orang sekitar kamu. Selama ini off sosmed kah atau apa? Ya akhirnya ini mungkin udah terjadi atau nanti kamu ngerasa ya ngapain sih gue kayak gini, kok gue kaku banget sih hidup gue kan juga pengen nih ya bahagiain keluarga lah, bahagiain orang sekitar gitu. Gue juga pengen lah main sosmed gitu beberapa, jadi ya ngerasa kita tuh hidup kan harus punya kebebasan juga lah, ngapain sih kita ikutan diem-diem kayak dia gitu ya. Terus di sini apa ya, kayak ada energi kamu memendam sih, aku rasa. Apa ya, kamu merasa ya udahlah aku kejar kebahagiaanku, biarlah koneksi ini aku pendam sedalam-dalamnya, nggak ada yang boleh tahu lah, atau kayak ya nggak ada yang perlu untuk mengetahui ini gitu, nggak perlu ada orang yang tahu. Nah ribet banget bahasanya gitu kak. Kamu ngerasa sebenarnya aku pengen sih ada teman cerita kayak yang ngerti nih koneksi spiritual seperti ini. Ya beberapa kalian memilih tarot reader gitu ya, mungkin kamu personal reading, coaching, konsultasi seperti itu, ke pembaca tarot, atau ya mungkin ada beberapa yang datengin psikolog lah atau apa, psikiater, beberapa seperti itu. Tapi kadang kamu merasa aku pengen deh cerita gitu, aku pengen cerita ke teman gitu ya, aku sebenarnya pengen cerita ke saudara, ke sahabat atau apa. Aku capek memendam koneksi ini sendirian gitu. Ya walaupun aku udah healing, aku udah legowo, tapi kan aku pengen aja gitu kayak curhat
cerita gitu ke orang sekitar, tapi kamu kayak ngerasa nggak menemukan gitu. Mau saudara terdekat lah, sahabat terdekat, kamu rasa ya ngapain juga aku cerita tentang koneksi ini ke mereka, ngapain aku curhat ke mereka gitu. Kamu kayak orang yang ya trust issue juga sih, kayak kalau aku cerita ke orang-orang takutnya aku dijudge gitu, takutnya aku dihakimi, mending aku diam aja lah sambil nonton tarot gitu. Jadi mungkin keseharian kamu kebanyakan nonton tarot. Tapi janganlah berlebihan ya. Bersosialisasi itu juga penting ya. Cuma ya kalau untuk memang kamu butuh pencerahan terus ya nggak apa-apa, it's okay lah. Kamu cari pencerahan juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ya dengan orang-orang sekitar gitu. And then ya mungkin ini salah satu bentuk buat kamu supaya mandiri. Jadi kayak kamu merasa bukan lagi harus didengarkan gitu ya. Tapi kamu mencoba untuk mendengarkan. Maksudnya gini, beberapa kalian enggak mencari teman curhat lagi, tapi lebih kayak kamu yang bisa jadi tempat curhat orang-orang gitu. Ngerti kan? Ini beberapa kalian yang ngerasa ngapain juga ya gue curhat lagi sama orang gitu, apalagi kalau nggak sefrekuensi gitu ya, yang cuma tahu menghakimi itu buat apa. Jadi kamu ngerasa ya udah aku udah dapat pencerahan nih dari tarot, ya aku sekarang mendengarkan orang aja lah. Maksudnya kalau ada orang yang berkeluh kesah, yang mau curhat sama aku, ya udah aku dengarkan aja. Kamu merasa sekarang lebih baiklah mendengarkan daripada didengarkan, karena kamu udah punya strong spirit yang kuat gitu. Kamu udah punya semacam kekuatan gitu ya, ada inner strength dalam diri kamu. Kamu merasa ya aku sudah dibekali dengan energi spiritual dari tarot, so ya sekarang apalagi sih yang harus aku keluh kesahkan. Sekarang mungkin aku ya kalau dijadiin teman curhat ya itu mungkin ya buah dari perjalanan spiritualku. Jadi kamu merasa ya kamu sekarang udah beda dengan kamu yang sebelumnya gitu. Kamu yang kemarin-kemarin kan banyak mengeluh, berkeluh kesah, tapi enggak. Sekarang kayak semesta ngasih kamu energi spiritual gitu. Tuhan kayak udah membuat kamu menjadi jiwa yang baru, jiwa yang bersinar, dan orang-orang sekitar kamu yang datang ke kamu gitu. Kayak mereka yang merasa ingin mendapatkan pencerahan itu jadi datang ke kamu. Mungkin kamu bisa jadi teman curhat atau ya segala macam itu ya. Ini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang strong Aries, Taurus, Scorpio ya. Cancer, Pisces, Sagittarius, bisa energi aja gitu. Oke. Sekarang kita lihat ini ya, energi dia ini. Ini ada Four of Pentacles. Jadi energinya apa ya? Sama kayak aku bilang tadi. Dia ini ya dia frustasi. Di dalam diamnya sebenarnya dia tertekan batin ya. Juggling, bingung. Aku rasa dia sekarang tuh orang yang terkoneksi sama kamu ini ya. Dia dari fase yang pernah kamu alami juga. Dia susah tidur. Beberapa dari mereka ini nangis ya. Yang gak pernah nangis juga nangis, diam-diam. Adalah satu tetes air matanya jatuh. Gitu. Ada sih, sedih sebenarnya dia. Bahkan ada beberapa dari mereka yang sakit. Ada beberapa dari mereka yang jadi down gitu kesehatannya, jadi down mental mereka, mental dia gitu. Ya kamu kan udah ngelewatin fase itu ya, fase susah tidur, dada sesek, badan mudah pegel-pegel gitu ya. Kamu udah lewatin fase-fase itu udah lama ya, beberapa kalian.
Atau kalaupun ada masih ngerasain itu kan paling tinggal sisa-sisanya aja gitu, nggak separah yang waktu kemarin-kemarin kan. Nah kalau orang ini sekarang fasenya ada di fase yang kayak kamu dulu gitu. Ini bisa dibilang orangnya kayak ya dia butuh support sebenarnya, butuh dukungan. Dia sering banget merasa sendiri, dia sering banget merasa kayak nggak ada yang menemani. Kalaupun ya ada orang di sisinya, di sekitar dia, itu kayak sejujurnya nggak sehati dengan dia, nggak sepemikiran dengan dia, atau istilahnya tidak satu frekuensi dengan dia. Misal ya, dia pengen nih diperhatiin, dia pengen nih dibantu misalnya, dia harus ngemis-ngemis nih ke orang. Nggak kayak ke kamu. Kalau kamu kan, kamu misalnya lihat dia lagi gusar, lagi sulit wajahnya, lagi cemberut gitu kan, kamu biasanya menawarkan perhatian, kamu inisiatif bantu dia. Kalau orang sekitarnya itu nggak kayak gitu, jadi dia lebih kayak ya merasa tertekan lah dengan hidupnya sekarang, sangat-sangat tertekan batin gitu. Nggak ada yang inisiatif nanyain dia kenapa, nggak ada yang inisiatif nanyain dia maunya apa, seperti itu. Beberapa dari mereka ini sulit keadaannya sekarang, kayak ada masalah di kerjaannya, di bisnisnya kah, atau di studinya, ada yang seperti itu. Ada juga yang kayak ya mohon maaf nih, kayak ada yang gabut di antara mereka gitu ya, dianya nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin sekarang dia ada di titik terendah di hidupnya, banyak masalah, atau dia sama sekali merasa nggak berguna sekarang gitu. Dan dia merasa tertekan batin saat mendiamkan kamu kayak gini. Sebenarnya dia kayak ya ngerasa, aku tuh pengen banget loh bicara sama kamu, aku pengen banget ngomong sama kamu, setidaknya ya aku pengen cerita banyak hal tentang hidupku ke kamu gitu. Tapi gimana ya, aku udah terlanjur diam, aku udah terlanjur menjauh, menghindar gitu kan. Jadi ya aku nggak tahu sih harus gimana. Dia merasa kayak ya aku tertekan batin banget saat mendiamkan kamu kayak gini. Harusnya kita bisa ngomong, berbagi cerita, bisa curhat sama kamu, harusnya kita bisa ya sharing bareng gitu, harusnya bisa kamu memberikan aku energi positif, harusnya bisa kamu ngasih aku banyak advice, saran, atau ya harusnya kamu tuh bisa memberikan kebahagiaan sama aku. Tapi sekarang kayak kok kayak gini gitu, jadi nggak bisa seperti itu. Ini tuh ada apa ya, ini bottom of the deck, Queen of Wands, sama yang ini Ace of Swords. Beberapa ini Libra ya, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Yang strong Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja gitu. Jadi dia merasa kayak apa ya, kalaupun misalnya nggak ada tantangan nih, kalaupun misalnya kayak ya oke lah kalau ada orang lain misalnya, entah mencampuri atau mengendalikan atau dealing sama orang lain, ya itu memang salah satu kendala, atau kita berbeda, atau ya aku merasa belum siap karena banyak hal yang masih aku pikirkan gitu. Tapi kalaupun misalnya itu semua kendala nggak ada ya, dalam artian ya kalaupun kita sama-sama sendiri, nggak ada orang lain, nggak dikendalikan sama yang lain atau apa, tetap aja aku masih sulit juga untuk bicara sama kamu. Ini kuat banget kartu ego di sini ya. Ya mungkin kamu dealing sama orang yang kamu nggak akan bisa menebak dia gitu ya. Kamu nggak bisa menebak dia kecuali kamu kepoin di tarot.
gitu, kecuali kamu cek energinya di tarot. Atau ya memang kebanyakan kalian gitu, kamu ngerasa ya orang ini susah ditebak, misterius, tertutup banget, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pikiran atau apa. Ya gue tau lah dia fokus sama hal lain, tapi ngapain juga dia kayak gini gitu ya. Ada yang on off gitu kan, bete ya. Jadi kamu ngerasa ya udahlah, udah saatnya ngecek energinya di tarot. Makanya beberapa kalian ini kan hampir tiap hari nih cari pencerahan di tarot. Jadi kayak ya gitulah, lagi kerja juga atau lagi ngapain kamu sambil dengar tarot beberapa gitu. Karena orang ini tuh ya kamu nggak bisa menebak dia gitu. Kamu memang butuh orang, butuh tarot reader, butuh pembaca tarot, butuh psikolog juga mungkin, butuh psikiater ya. Karena orang kayak gini tuh aneh sebenarnya. Dia mempersulit apa yang bisa dipermudah. Itu sih. Jadi kalaupun nggak ada kendala lagi nih, kita sama-sama single atau kayak ya kita sama-sama bebas, tetap aja gue nggak tahu harus gimana. Egonya parah banget memang, egonya dia tuh ngerasa ya kalau lu yang bisa berjuang, kenapa harus gue? Iya, gue banget, gemes ya, pengen ditabok. Kayak gitu, aneh ya, kenapa ya, kalau lo bisa kenapa harus gue, kalau kamu bisa kenapa mesti aku yang berjuang. Jadi tidak ada kendala juga, dia lebih suka menunggu, melihat, memperhatikan kamu aja, memperhatikan kamu bergerak ke dia seperti itu. Oke, jadi orang ini ya di dalam diamnya dia sebenarnya sering loh galau-galauan gak jelas ya. Dia kayak orang yang kalau dia misalnya ada kegiatan, ada kerjaan atau apa, ada yang dia kerjain, sebenarnya sebagian pikirannya itu ke kamu gitu. Jadi kayak multitasking ya dianya. Dia kayak multitasking terkadang. Istilahnya kayak ya misalnya gue kerja nih hari ini, atau gue belajar apa, atau gue hari ini ada kegiatan lah. Ya sejujurnya sebagian pikiranku ini ke kamu gitu, sebagian otakku ke kamu gitu. Jadi ya mungkin kamu nggak tahu itu, jadi kamu bisa aja berasumsi kayak dia sibuk nih, dia udah fokus nih sama hidupnya, dia udah bodo amat sama aku gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu sih kak. Dia tuh ya dia ngapain juga, bahkan kalaupun dia berhubungan sama yang lain, punya hubungan sama yang lain, sebagian isi kepalanya itu ke kamu sebenarnya, tapi kan dia nggak mau mengekspresikan. Beberapa dari mereka kalau nggak ada kegiatan juga itu lebih parah, galaunya luar biasa ya, galauin kamu aja. Ada yang sampai kayak dia denger lagu mellow, lagu kayak mengkisahkan kalian gitu. Ada beberapa dari mereka yang kayak ya sambil hujan-hujanan, gabut-gabutan gitu, nggak ngapa-ngapain ya, denger lagu galau sambil mandang foto kamu gitu kan, kangen juga sama kamu, rindu. Terus ya gitu sih, jadi kebawa mimpi kalau aku lihat, sampai dia bermimpi tentang kamu dan kamu jadi mimpin dia juga. Karena kalau mirroring gitu ya, dia mimpin kamu, kamu jadi mimpin dia juga gitu. Dan apa ya, ini tuh energinya kalau aku lihat saat dia sendiri, dia nggak berusaha mencari keramaian gitu. Misalnya nih, memang saatnya lagi sepi lah, atau dia kurang perhatian, atau dia memang mau menyendiri, dia nggak berusaha di situ mencari keramaian, keributan gitu, dia nggak berusaha kayak gitu. Dia lebih kayak ya udah, di dalam keheningan aku lebih bagus fokus
menggalaukan kamu gitu. Jadi kayak kalau dia sendiri ya dia stalking kamu aja, dia lebih fokus cari-cari info kamu gitu. Cuma ya kadang dia sambil rebahan nih stalking kamu, tapi ya supaya nggak hilaf ya tiba-tiba nge-like postingan kamu, supaya nggak hilaf gitu ya dia screenshot dulu sih. Misalnya kamu posting apa, upload apa di sosmed ya dia screenshot dulu gitu. Baru ya dilihat dengan fokus supaya nggak kayak pas di beranda atau di profile kamu tegangnya gitu. Ngerti kan? Kan kalau kita lagi stalkingin orang, kalau kita memang lagi ada di profilnya dia gitu ya, profilnya kamu, kan rada-rada tegang tuh. Kalau kepencet nih tombol like gimana? Kan malu dianya. Gengsi banget nih orangnya loh. Jadi dia lebih bagus kayak ngerasa ya lebih baik gue screenshot aja, terus gue simpan di galeri, baru gue fokus sama apa yang lo posting. Jadi kalau ketiduran ya ke like juga kan nggak apa-apa, nggak akan ke like juga gitu loh ya. Nggak akan ada tap 2 kali gitu. So ya ini kok keluar ya kartu seks. Aneh nih. Ini bukan menembus batin lagi ya, ini udah menembus hasrat, gairah. Jadi orang ini ya tertekan batin lah kalau aku lihat ya. Mendiamkan kamu itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya mendiamkan kamu gitu. Dia tuh mungkin sebelumnya dia ngerasa aku perlu mendiamkan kamu atau biarin kamu gitu aja karena aku ngerasa udah nggak nyaman gitu ya, atau kayak ya kalau ada yang lain gimana, atau aku tuh nggak bisa berjuang orangnya, aku nggak suka ribet gitu sama kamunya, jadi ya udah aku diam, aku menghindar. Aku yakin kok aku bisa mencari kebahagiaanku di luar sana. Tapi lucunya pas dia mendiamkan kamu, dia nggak mencari kebahagiaan itu di luar sana, malah dia lebih banyak menyendiri gitu. Kan aneh ya, katanya mau mencari kebahagiaan di luar sana yang gak ribet, yang easy lah gitu ya, yang selevel dengan dia atau apa. Tapi ya itu anehnya, saat diamkan kamu malah menyendiri dianya. Dia lebih banyak sendiri, gak mencari keramaian. Ya adalah energi hasratnya ke kamu. Jadi kayak orang yang oh ternyata aku nggak komunikasi juga, aku fokusnya ke kamu gitu. Kadang ngerasa aneh, ngerasa ya hidup kita tuh udah beda banget lah sekarang gitu ya. Kamu di mana, aku di mana, sama siapa, terus ngerjain apa gitu. Tapi kok hampir 24 jam dalam sehari, kok aku ngerasa seperti didampingi oleh kamu gitu. Energi kamu tuh selalu ada ke dianya. Dan ini bisa vice versa, atau kalian sama-sama merasakan kamu hampir 24 jam dalam sehari itu atau setiap hari, meskipun kehidupan kamu udah beda dari dia gitu, dengan dia, tapi kamu ngerasa kayak dia gitu loh pasangan kamu. Nah seperti itu istilahnya kak. Dia juga ngerasa gitu kok, gue punya kegiatan, gue ngerjain ini, ngerjain itu juga, gue seakan-akan disupport sama lo, gue seakan-akan ngerasain energi lo gitu, gue seakan-akan ya ada lo gitu yang ngedampingi gue gitu ya. Jadi sedih. So ini kayak pasangan jiwa banget kalian ya, kamu sama dia kayak pasangan jiwa yang ikatan batinnya kuat. Jadi fisik nggak bersama juga gimana ya, kita kan hidup kan juga pakai energi gitu ya, energi kamu sama energi dia itu menyatu. Jadi kita mau hidup kayak gimana juga, mau jauh-jauhan juga, mau sama yang lain juga, ya kamu sama dia sebenarnya yang berpasangan secara jiwa gitu. Jadi kemanapun dia ngerasa aja disupport, didampingi oleh kamu secara energi gitu. Dan ini ada hasrat seks ya, udah main-main hasrat dia.
Jadi orang kayak gini mendiamkan kamu juga tertekan, numpuk sebenarnya perasaannya. Jadi kayak itu menjadi hasrat terdalam. Jadi kayak aduh pengen banget gue ya pengen peluk kamu mungkin ya, pengen peluk lah atau pengen mendekap kamu atau gimana ya, udah gemes banget ya sama kamu. Jadi suatu saat kalau ketemu nih ya atau udah sama-sama jujur ya, ini langsung ngegas aja sih. Ngegas ya, ngelakuin hal seperti yang dia inginkan gitu. Nah ini outcome-nya ya. Jadi segala sesuatu yang menurut kamu atau menurut dia sudah berakhir, ternyata belum berakhir ya. Gitu. Aku pengen banget sebenarnya lanjutin topik ini. Iya, aku pengen sebenarnya lanjutin tema ini ya, karena ini masih banyak hal yang perlu dibahas. Tapi ya ini sampai di sini dulu. Next time aku bikin lagi seperti ini ya. So ini outcome-nya ya. Memang ini belum berakhir. Kita ngerasa sudah kelar, kita ngerasa ya sudahlah ya. Ya ini udah beres atau gimana, tapi ternyata ya mungkin ada rencana dari semesta buat kalian selanjutnya. Ini terutama buat kalian yang koneksinya kuat banget atau ya pada akhirnya berdampak positif satu sama lain ya. Ada kemungkinan union gitu. Jadi ya mungkin jalani aja dulu takdir kalian masing-masing sekarang, karena kamu sama dia sebenarnya belum benar-benar berakhir. Kamu sama dia ini nanti suatu saat bertemu atau bisa komunikasi lagi gitu cirinya ya. Aku baca cepet ya soalnya durasinya nih udah gimana gitu. Ciri dia atau kamu atau kalian beberapa bisa ya. Ada Z, L, K, E, W, I, S, R, G, F, J, T, H, O, A, C, N, Y. Oke, N sama Y. Ini ada Bengkulu, Bali, Bekasi, Thailand, Banjarmasin, Pekanbaru, Jambi, Solo, ini Solo, Palu, Makassar, Tangerang, Bogor, Batam, Eropa, ada Depok, China, Brebes, ada Medan, Afrika, Palembang, Turki, Ambon, Samarinda, Pontianak, Ternate, dan Vietnam. Oke, beberapa aja mungkin relate, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.